Ada yang bertanya lagi nih. Pada saat kematian seseorang langsung dihakimi surga neraka atau nunggu Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Terima kasih, berkah dalam. Pertanyaanmu yang tulus menyentuh relung terdalam dari eksistensi kita sebagai peziarah di dunia yang fana ini. Misteri di balik tabir kematian selalu menggetarkan hati manusia, menyisakan tanya yang mendebarkan jiwa. Namun, sebagai umat beriman, kita tidak berjalan dalam kegelapan yang buta. Melalui terang wahyu ilahi, tradisi suci, dan ajaran gereja, dengan segala kerendahan hati saya menjawab kegelisahan rohanimu. Untuk menjawab pertanyaanmu dengan amat tegas, pada saat kematian, jiwa manusia langsung menghadap pengadilan Allah tanpa penundaan waktu. Gereja Katolik secara resmi menyebut peristiwa ini sebagai pengadilan khusus yaitu Iudicium Particulare. Kita sama sekali tidak berada dalam keadaan tidur, tanpa kesadaran rohani, atau terkurung menunggu dalam sebuah kehampaan yang pasif hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita membedah hal ini dari ketajaman kitab suci. Dalam surat kepada orang Ibrani 9 ayat 27, tertulis dengan kepastian yang tak terbantahkan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam teks asli bahasa Yunani kuno, frasa yang digunakan adalah meta de tautokrisis yaitu meta de tautokrisis, yang berarti, setelah itu penghakiman. Penghakiman ini bersifat seketika. Ingatlah momen mengharukan di Golgota, ketika Kristus memberikan janji kepada penjahat yang bertobat dalam Lukas 23 ayat 43, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dalam bahasa aslinya tertulis semeron met, mosentu paradeiso yaitu semeron met, mosentoi paradeiso. Penggunaan kata, hari ini, yaitu semeron, menghancurkan teori penundaan status keselamatan. Begitu pula perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dalam Lukas 16 ayat 22, segera setelah kematian fisiknya, Lazarus berada dalam pangkuan Abraham, sementara orang kaya langsung menderita di alam maut, dalam teks Ibrani disebut Seol, Aramaik Gehenna, atau Yunani yaitu Hades. Dalam sejarah gereja, ketika badai reformasi abad ke-16 berguncang keras, muncul berbagai kebingungan eskatologis umat. Muncul kembali bidat kuno tentang tidur jiwa, yaitu tetopsychism, di mana jiwa diklaim tertidur tanpa kesadaran sampai kiamat. Martin Luther, dalam beberapa surat pribadinya, sering menunjukkan ambiguitas mengenai status jiwa setelah mati yang seolah condong pada gagasan ini, meski tak menjadikannya dogma mutlak. Sebaliknya, Reformator Johannes Calvin justru merasa terdesak menulis risalah tajam Psychopanicia khusus untuk menentang pandangan keliru kelompok Anabaptis tentang jiwa yang tidur. Sementara itu, teolog seperti Huldrych Zwingli sangat keras membuang konsep fase antara, yang berujung pada penolakan totalnya terhadap keberadaan purgatorium. Berhadapan dengan guncangan tersebut, para pemikir solastika dan bapak-bapak konsili Trente tampil ke depan. Mereka mempertahankan kebenaran yang telah didefinisikan secara infalibel oleh Paus Benediktus ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Benedictus Deus, tahun 1336. Dokumen ini mengunci dogma bahwa jiwa orang benar, segera sesudah kematian, langsung memandang Allah yaitu visio beatifica, di surga, mengalami proses penyucian di purgatorium, atau menerima hukuman neraka bagi yang menolak rahmat. Kitab Hukum Kanonik atau KHK dan Katekismus Gereja Katolik dalam KGK tahun 1021 sampai tahun 1022, menegaskan kepastian dogmatis ini dengan rumusan yang tegas, bahwa setiap manusia menerima ganjaran abadi langsung pada saat kematiannya. Mungkin saudara bertanya, jika kita sudah diadili sesaat setelah mati, lalu untuk apa kita harus menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Untuk apa masih ada pengadilan terakhir? Disinilah letak keindahan pemikiran Santo Thomas Aquinas. Pengadilan khusus pada dasarnya adalah penghakiman atas jiwa yang terpisah dari badan. Namun, manusia diciptakan Allah sebagai kesatuan utuh antara tubuh dan roh. Oleh karena itu, pada kedatangan kedua yaitu parusia, akan terjadi peristiwa luar biasa, kebangkitan badan. Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium, mengingatkan bahwa pengadilan terakhir yaitu Iudicium Universale, bukanlah pengadilan banding untuk mengubah vonis yang telah dijatuhkan. Bukan, melainkan, ini adalah momen penyingkapan kosmis. Di hadapan seluruh alam semesta, keadilan paripurna Allah dinyatakan. Segala rentetan dampak dari perbuatan baik dan dosa kita akan dibukakan dengan benderang. Pada saat itulah, tubuh jasmani fana kita disatukan kembali dengan jiwa yang kekal, untuk turut merasakan kemuliaan surgawi secara utuh.
atau menanggung kebinasaan abadi. Saudara Andreas, menghadapi kematian, kita tidak dipanggil untuk lumpuh dalam ketakutan. Kematian bagi seorang murid Kristus hanyalah pintu perjumpaan penuh rindu. Santo Yohanes dari Salib berbisik lembut, pada senja kehidupan kita akan diadili berdasarkan cinta kasih. Semoga terjawab. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.